Kemudian berikutnya sebagai alat untuk mengembangkan intelektual anak. Ya, bahasa juga digunakan untuk mempelajari sesuatu yang baru atau tadi seperti atau mengenal dunia, ya. Jadi bahasa ini adalah alat untuk mengembangkan intelektual anak. Jadi anak dapat mengetahui, mendapatkan pengetahuan itu dari bagaimana caranya menyimak, bagaimana dia membaca, kemudian mendapatkan informasi. Jadi itu bagaimana anak jadi akan mengembangkan intelektual anak, menambah pengetahuan anak. Nah, itu fungsi dari bahasa. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai alat untuk menunjukkan ekspresi atau menyatakan keinginan anak. Nah, anak bisa mengungkapkan perasaannya, anak bisa menyatakan keinginannya, apa kebutuhannya, yaitu melalui bahasa. Ya, meskipun anak belum bisa bicara, belum bisa mengeluarkan kata-kata, tapi dia menunjukkan ekspresi secara nonverbal yang menunjukkan bahwa dia ingin sesuatu atau dia butuh sesuatu atau dia sedang merasakan sesuatu. Jadi inilah di sini fungsi dari bahasa. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari bahasa. Kemudian berikutnya, nah, bagaimana peran bahasa bagi anak usia dini? Jadi bahasa bagi anak usia dini ini berperan sebagai alat untuk mengekspresikan dirinya, ya. Ini yang terutama, ya, mengekspresikan dirinya. Bagaimana anak bisa mengungkapkan perasaannya? Kan anak pada usia dini itu kan sedang belajar mengenal emosinya, sedang belajar sedang belajar sesuatu, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan dari kondisi atau situasi yang ada di sekitarnya. Jadi anak di sini, jadi bahasa di sini fungsi peran bagi anak usia dini itu adalah utamanya untuk mengekspresikan dirinya, sehingga anak bisa mengungkapkan semua apa yang dia rasakan. Ya. Nah, sekali lagi, baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian berikutnya. Nah, kita masuk ke bagaimana apa itu perkembangan bahasa anak usia dini. Nah, perkembangan bahasa anak usia dini itu merupakan proses, ya, proses berkembangnya. Jadi di sini ada proses yang dilakukan, ada proses yang dialami oleh anak, ya, terhadap kemampuannya untuk memahami dan mengucapkan kata. Nah, kemudian kenapa bahasa ini sangat penting untuk dikembangkan? Ya, karena ini merupakan salah satu indikator perkembangan anak. Jadi kita bisa melihat perkembangan anak kita sejauh mana, sudah sampai mana, atau bagaimana, apakah sesuai atau tidak, berdasarkan dari perkembangan bahasa dari anak kita. Jadi disinilah peran orang tua, bagaimana cara melihat tahap dari anaknya, ya. Nah, bisa menjadi sinyal apakah anak ini berkembang sesuai dengan usianya atau tidak, ya, karena setiap anak itu perkembangan bahasanya berbeda-beda. Oleh karena itu sebagai orang tua atau pendidik atau guru yang sangat penting sekali untuk kita paham bagaimana perkembangan bahasa yang ada pada anak usia dini. Nah, selain itu berkomunikasi bahasa juga merupakan jendela ilmu pengetahuan, ya. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa peran fungsi dari bahasa itu adalah untuk mengembangkan intelektual anak. Jadi melalui bahasa anak bisa tahu banyak pengetahuan lain, ya, meski yang berasal dari apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia baca. Jadi itu
dapat mengembangkan pengetahuan anak, dapat menambah pengetahuan anak. Nah, ini adalah proses berkembangnya kemampuan bahasa anak usia dini. Jadi makanya sangat penting untuk kita ketahui bersama atau pahami bersama. Oke, baik. Mohon maaf jika terlalu cepat. Nah, ini sebelum kita masuk ke karakteristik perkembangan bahasa anak usia 3, khususnya 3 sampai 6 tahun, di sini saya hanya menyampaikan informasi tahapan tahap perkembangan bahasa yang ada pada anak usia dini. Yang pertama yaitu tahap prelingual, ya. Jadi ini yang terjadi pada anak usia 0 sampai 1 tahun. Di sini anak belum bisa mengucapkan bahasa dalam arti, ya. Belum dalam arti atau pengucapan kata. Nah, di sini anak masih mengeluarkan suara-suara atau bunyi, tapi belum dalam bentuk kata. Itu untuk anak usia 0 sampai 1 tahun. Di sini masih anak belajar suara, bunyi, jadi masih mengeluarkan suara atau bunyi, ya, untuk anak usia 0 sampai 1 tahun. Ya, sayang. Oke. Kemudian tahap kedua, ada tahap linguistik atau tahap lingual. Ini untuk anak usia 1 sampai 2,5 tahun. Di sini anak mulai mengucapkan kata meskipun belum sempurna, ya. Di sini misalnya baru 1 kata. Di sini di tahap ini ada beberapa tingkatan kata, ya, mulai dari 1 kata, 2 kata, dan seterusnya. Ya, jadi misalnya yang muncul itu biasanya yang terdekat dulu dengan dia. Misalnya mama, papa, susu. Nah, di sini baru mulai muncul kata, ya, dari 1 kata, 2 kata, 3 kata. Jadi seperti itu, belum sempurna. Kemudian tahap berikutnya yaitu tahap diferensiasi. Nah, di sini tahap diferensiasi itu pada usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Nah, di sini anak mampu melakukan diferensiasi. Diferensiasi itu yaitu pembedaan penggunaan kata-kata yang tepat sesuai dengan maksud, sesuai dengan yang disampaikannya, sehingga membentuk kalimat yang baik. Jadi di sini misalnya anak sudah tahu fungsi kata yang dia ucapkan, misalnya ada kata tempat, kata depan, misalnya saya mau pulang ke rumah. Nah, di sini sudah mengerti apa arti kata mau, apa arti kata ke. Jadi seperti itu, sudah tahu membedakan penggunaan kata-kata tersebut. Ya. Nah, kemudian, nah di sini mungkin anak usia dini sudah masuk di tahap ini diferensiasi, ya. Nah, makanya sangat penting untuk anak kita memperbanyak kosakata anak, ya, sering diajak bicara supaya anak memiliki kosakata yang banyak. Jadi kalau memiliki kosakata yang banyak, anak juga perkembangan bahasanya juga semakin cepat, seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap menjelang sekolah, atau ini pada usia 5 sampai 6 tahun, ya. Jadi penggunaan bahasa di sini sudah diajarkan secara teratur, ya, sesuai aturan, sesuai kaidah, sehingga anak sudah bisa menerapkannya dalam komunikasinya atau interaksinya secara formal di sekolah. Jadi misalnya menggunakan kaidah menggunakan tata bahasa, ya, kayak SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, ya, seperti itu. Jadi di sini sudah distimulasi, di sini sudah bisa distimulasi di tahap
tahap diferensiasi sudah bisa distimulasi untuk menggunakan kalimat-kalimat yang lengkap, ya, kalimat yang lengkap, karena anak sudah tahu membedakan penggunaan kata-katanya, ya, di kosakata yang didapatkan atau yang dimiliki. Jadi di sini sudah bisa distimulasi untuk membuat kalimat yang sesuai dengan kaidah, sesuai dengan tata bahasa atau SPOK. Nah, sehingga ketika anak memasuki jenjang formal atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, anak sudah mudah baik itu dalam hal komunikasi kepada orang yang lebih dewasa, komunikasinya dengan gurunya, atau dalam menuangkan gagasannya, atau juga bisa agar anak juga cepat paham apa yang orang dewasa ucapkan, sampaikan, atau anak lebih cepat paham ketika membaca buku, karena kan di buku itu bacaannya, tulisannya itu menggunakan ini ya, bahasa yang teratur, yang sudah sesuai dengan kaidah. Jadi ketika anak sudah bisa menggunakan bahasa atau sudah terstimulasi dengan bahasa yang dengan kalimat yang lengkap atau sesuai kaidah, insya Allah anak akan lebih mudah paham apa yang dia baca. Jadi seperti itu. Makanya kenapa kita mengajarkan untuk berbicara sesuai dengan SPOK atau tata bahasa yang ada. Oke, baik. Itu adalah secara singkat tahapan perkembangan bahasa anak pada usia dini. Kemudian yang berikutnya, nah di sini saya memperlihatkan beberapa karakteristik bahasa anak usia 3-6 tahun. Nah, yang pertama itu kita lihat dulu karakteristik bahasa anak usia 3-4 tahun. Nah, di sini bunda-bunda atau bapak-bapak bisa melihat ya beberapa karakteristik. Di sini ada kosakata meningkat sampai 2.000 sampai 4.000 kata ya. Jadi sudah lumayan banyak. Nah, kemudian menggunakan kalimat yang terdiri dari 3 sampai 4 kata. Saya mau minum susu. Bisa seperti itu. Kemudian mulai menggunakan kalimat deskriptif seperti bola merah. Apalagi ya? Nah, ini bola merah, kemudian baju putih, rumah yang besar. Nah, ini sudah mulai menggunakan kalimat yang deskriptif, menggambarkan ciri-ciri dari benda yang dia mau sampaikan, seperti itu. Kemudian masih sulit bercakap-cakap bergantian. Nah, di sini masih hanya dia yang saja yang mau didengarkan. Nah, seperti itu. Tidak bisa berhenti bicara, ya, karena baru karena sudah banyak kata yang dia dapatkan, atau sudah mulai terjadi interaksi dengan teman-teman atau orang di sekitarnya. Makanya dia itu senang bercakap-cakap, sehingga tidak mau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara juga. Nah, jadi itu ya. Jadi memang karakteristiknya seperti itu, masih sulit bercakap-cakap bergantian, nah tidak apa-apa, diberi kesempatan saja. Nah, kemudian senang bercakap-cakap dan berubah topik dengan cepat. Nah, pokoknya bahannya banyak sekali ya. Nah, pokoknya meskipun topik yang satu berbeda sebelumnya dengan yang selanjutnya berbeda, nah memang karena dia lagi senang-senangnya bercakap, jadi semua apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan semua dicerita. Nah, tidak mau berbagi, maksudnya tidak mau bergantian untuk berbicara, ya seperti itu. Kemudian sudah bisa mengajukan pertanyaan. Tapi masih pertanyaan siapa, apa, di mana. Nah, kan kalau pertanyaan siapa, apa, di mana itu kan langsung ada jawabannya ya, tidak perlu
butuh pemikiran yang yang lama seperti itu. Nah, kemudian jadi masih sebatas itu, masih pertanyaan siapa, apa, di mana. Nah, kemudian berbicara dengan kalimat bertutur menggunakan kata saya, kamu, dan mengenal posisi atas, bawah, belakang, depan. Nah, itu sudah tahu arti posisinya di mana, dan sudah digunakan dalam percakapannya sehari-hari. Kemudian menjawab isi cerita. Nah, yang di atas ini adalah bahasa ekspresif, ya, bahasa ekspresif. Kemudian ini menjawab isi cerita. Menjawab isi cerita ini termasuk bahasa reseptif, bagaimana anak bisa menjawab apa ya cerita yang sudah didengarkan atau yang sudah diberikan kepada dia, atau apa yang sudah dibacakan kepada dia. Jadi artinya anak menyimak, ya. Kalau bisa menjawab berarti anak menyimak apa yang sudah dia dengarkan, apa yang sudah disampaikan kepada dia. Nah, ini ada masuk reseptif. Kemudian senang mendengarkan cerita yang dibacakan. Ya. Kalau senang artinya paham, ya. Nah, karena kalau tidak paham pasti dia tidak suka. Nah, kemudian menjawab pertanyaan berkaitan dengan buku. Saya rasa sama dengan yang ini, menjawab isi cerita. Kemudian menunjukkan minat terhadap buku. Di sini masuk dengan membaca, ya, membaca, menunjukkan minat terhadap buku. Meskipun dia belum bisa baca buku, tetapi tertarik dengan buku, ya, selalu membaca. Nah, ini membaca buku berdasarkan gambar. Jadi dia itu membuka buku, melihat buku, bukan tulisannya yang dibaca tapi gambarnya, bagaimana ekspresi karakter yang ada pada gambar. Nah, di situ dia ceritakan, dia susun kalimat, dia susun cerita sendiri dari berdasarkan gambar yang dia lihat. Jadi seperti itu. Jadi dia menunjuk tulisan, tetapi ceritanya berbeda. Menunjuk tulisan, biasanya menunjuk tulisan, tapi ceritanya berbeda. Ceritanya itu berdasarkan gambar saja, ya. Nah, kemudian menceritakan apa yang anak gambar. Menceritakan apa yang anak gambar. Nah, ini dia sudah menuangkan gagasannya dalam bentuk gambar. Kemudian dia bisa ceritakan sendiri apa gagasannya. Nah, kalau di TK Anak Soleh kan ada jurnal, ya, ada jurnal yang biasa dilakukan setiap hari. Nah, itu anak setiap hari menceritakan apa yang dia gambar, gagasan apa setiap hari yang dia ceritakan. Jadi seperti itu. Nah, ini karakter bahasa yang ada pada anak usia 3-4 tahun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karakteristik bahasa pada anak usia 4-5 tahun. Nah, di sini kita lihat tadi untuk anak usia 3-4 tahun, perbendaharaan katanya itu 2.000 sampai 4.000. Kalau 4-5 tahun 4.000 sampai 6.000 kata. Sudah meningkat, ya, sudah meningkat karena kan interaksinya sudah lebih banyak, ya, sudah interaksinya dengan teman, dengan orang yang lebih dewasa, ya, sudah banyak. Jadi makanya perbendaharaan katanya juga sudah lebih banyak. Kemudian kosakata berkaitan dengan berbagai topik. Nah, kosakata berkaitan dengan berbagai topik. Kalau di sekolah kan ada beberapa tema, ya, berbagai tema. Nah, di situ dalam penyampaian berbagai tema itu anak mendapatkan kosakata baru. Jadi ketika kita bertanya tema hari ini adalah kita menyampaikan bahwa tema hari ini adalah misalnya tema binatang. Nah, anak itu akan memperoleh kosakata baru yang terkait dengan binatang, tema yang bersangkutan, tema yang dibicarakan, seperti itu. Kemudian anak akan menyebutkan melahirkan, bertelur. Nah,
itu adalah kosakata-kosakata yang berkaitan dengan topik. Nah, kemudian yang selanjutnya biasanya menggunakan kalimat yang terdiri dari 5 kata dan dapat dimengerti orang lain. Kalau tadi 3-4 tahun itu masih 3-4 kata. Kalau 4-5 tahun itu sudah bisa 5 kata, dan itu pun kita mudah mengerti, ya, bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, dan tetap SPOK, ya, sudah bisa distimulasi menggunakan SPOK. Kemudian berikutnya kalimat lengkap lebih dari 4 kata, nah itu tadi, ya. Kemudian berikutnya menggunakan kata ganti, kepunyaan, keterangan waktu dulu, sekarang, kemarin, hari ini, besok. Nah, ini sudah tahu penggunaan kata ganti, kepunyaan, bukuku, tasku, sepatuku, keterangan tempat air minummu. Nah, jadi sudah ngerti kata kepunyaan, kemudian keterangan waktu dulu, kemarin, dia sudah tahu. Kemudian senang bercerita pada orang lain tentang keluarga dan pengalamannya. Nah, mungkin karena keluarga itu yang terdekat dengan dia, nah dia sering cerita pengalamannya keluarganya. Kemudian kosakata berkaitan dengan klasifikasi, fungsi benda, bagian benda, lokasi benda, ciri-ciri benda. Ya, di sini sudah mengerti apa itu klasifikasi, fungsi benda ini apa, bagian-bagian benda itu apa saja, lokasi bendanya di mana, di atas, di bawah, nah seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa untuk berbagai tujuan, misalnya untuk menyampaikan keinginannya, kebutuhannya, menyelesaikan masalah, atau berbicara ketika ada masalah. Nah, dia sudah bisa mengungkapkan menggunakan bahasa. Bu guru, saya mau minum. Bu guru, saya mau buang air kecil. Bu guru, saya tidak nyaman. Bu guru, saya tidak nyaman dengan ini. Nah, bagaimana caranya kalau ini ada masalah? Dia akan berbicara, ya. Nah, kemudian berikutnya sudah dapat terlibat dalam percakapan bergantian. Nah, biasanya dengan temannya, dengan anggota keluarga, atau dengan guru. Nah, gitu. Kemudian memahami 2-3 instruksi sederhana. Nah, instruksi apa yang disampaikan oleh kita, misalnya ketika sudah selesai bermain, mau dibereskan, nah, dia sudah tahu, dia sudah mengerti instruksi. Nah, kemudian anak menunjukkan pemahaman terhadap komunikasi nonverbal, ya, dari bahasa tubuh kita. Misalnya kita seperti ini saja, dia sudah paham bahwa dia harus diam. Ya, dia harus diam. Dia harus kalau seperti ini dia harus kontrol harus sabar, kontrol suara, kontrol diri. Kemudian menikmati kegiatan membaca. Nah, maaf. Mana yang ayam besar? Menikmati kegiatan membaca. Nah, tadi itu minat, ya, tertarik dengan membaca. Sekarang menikmati kegiatan membaca. Dia sudah bisa tahu bahwa ada tulisan. Sudah bisa seperti ini. Kemudian berinteraksi dengan buku dan kegiatan menulis. Nah, lagi senang-senangnya menulis juga, ya, karena sudah bisa menulis satu kata, ya, satu kata, sudah merasakan apa yang dia tulis, seperti itu. Okay. Kemudian yang terakhir, sebenarnya banyak, tapi saya hanya menampilkan beberapa saja. Menggunakan tulisan untuk menyampaikan pesan. Ini juga sudah bisa, meskipun hanya satu kata saja dulu, atau kalimatnya belum masih 4 kata. Nah, ini adalah karakteristik bahasa anak usia
4-5 tahun. Ini masih sebagian ya Bunda. Kalau ditulis semua, kalau saya cantumkan semua, akan banyak slide yang akan saya tampilkan. Oke, berikutnya karakteristik bahasa untuk anak usia 5-6 tahun. Nah, ini perbendaharaan katanya atau kosakatanya sudah lebih banyak lagi, sampai 8.000 kosakata. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan kalimat SPOK. Jadi sudah bisa mengucapkan menggunakan kalimat yang sesuai dengan kaidah ya tata bahasa. Nah, kemudian menggunakan kosakata untuk berbagai tujuan. Nah, itu juga sudah terlihat tadi. Senang main cerita, main peran, senang bernyanyi. Nah, ini main peran. Main peran di sini anak senang sekali ya. Mesti dia akan bikin skenario sendiri di sini. Punya inisiatif untuk membuat cerita sendiri. Nah, di sini ya, mungkin karena kosakatanya sudah banyak ya. Jadi dia sudah bisa mengekspresikan bahasa. Nah, kemudian berbagi pengalaman secara verbal menggunakan kalimat yang efektif dan dapat dipahami. Oke, memperlihatkan perkembangan bicara lebih lancar. Ya, karena sudah banyak kosakata dan lebih banyak interaksi. Nah, memperlihatkan gaya komunikasi dengan intonasi. Sudah bisa meninggikan suara, merendahkan suara, nah, seperti itu. Kemudian tertarik mendengarkan jika ada informasi yang menarik. Nah, ini terkait dengan menyimaknya, ya. Kemudian mengingat kalimat dalam visi atau kalimat orang lain. Nah, misalnya ini kayak iklan-iklan, nah dia cepat ingat. Nah, mungkin yang dia dengarkan seperti itu atau apa yang diucapkan oleh orang lain. Ini cepat mengingat. Kemudian dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan cerita. Ya, karena mungkin fokusnya sudah lebih lumayan lama, kemudian jadi menyimaknya juga bisa lebih lama, menyimaknya juga sudah sudah bisa ya, sudah mampu menyimak dengan baik, makanya dapat menjawab pertanyaan. Kemudian menunjukkan ketertarikan pada buku dan mulai memahami bahwa pengetahuan dapat diperoleh dari buku. Ya, ini betul ya. Kemudian menulis untuk menyampaikan pesan. Nah, di sini sudah bisa menulis sendiri. Sudah menulis sendiri, misalnya mau menyampaikan rasa sayangnya kepada orang tuanya, kepada ibunya, nah, bisa menulis sendiri ya. Nah, itu tadi adalah beberapa karakteristik bahasa yang ada pada anak usia 3-6 tahun. Ya, jadi karakteristik ini adalah memang ciri khas anak ya yang ada pada anak usia 3-6 tahun secara alami. Ya, secara alami itu akan muncul seperti ini ciri-cirinya. Nah, itu pun yang mendapatkan stimulasi yang sesuai dengan usianya. Nah, tentunya ya karena ada stimulasi yang didapatkan oleh anak. Misalnya dari lingkungannya, banyak interaksi, atau sering diajak bicara, sering diajak komunikasi, itu pasti akan sesuai dengan karakteristik yang ada di sini, yang sesuai dengan usianya. Nah, itu tergantung dari pendampingnya lagi, orang-orang di sekitarnya, bagaimana menstimulasi anaknya supaya kemampuan bahasanya sesuai dengan usia anak tersebut. Makanya kenapa sangat penting bagi kita para orang tua atau pendidik atau guru untuk tahu tahapan perkembangan anak kita. Tahu sudah sampai mana tahapnya. Ya. Jadi kita bisa menstimulasi secara tepat sesuai dengan usia anak. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini ya. Nah itu kan tadi
beberapa karakteristik yang secara alami ada pada anak. Nah, karakteristik itu terlihat ketika anak mendapatkan stimulasi yang sesuai, yang tepat, sesuai dengan usianya. Nah, ini adalah beberapa faktor. Namun ada juga kenapa stimulasi tidak bisa diberikan, atau adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa anak tidak berkembang sesuai dengan bahasanya, tidak berkembang sesuai dengan usianya. Nah, ini adalah beberapa atau berbeda dengan anak yang lain, ya. Usianya sama tapi tahap perkembangannya berbeda. Nah, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa, ada mungkin faktor yang mempengaruhi ada banyak, tetapi di sini yang saya paparkan ada 5, ya. Ada 5 faktor. Yang pertama yaitu lingkungan. Nah, lingkungan. Jadi kalau lingkungan ini tidak hanya lingkungan rumah, tapi juga dari luar rumah, misalnya di sekolah, ya. Jadi anak tidak hanya belajar dari orang tua atau saudaranya, tapi juga dari teman dan guru. Bagaimana anak belajar dari teman, dari guru. Bagaimana anak belajar dari, tentu saja ya karena ada interaksi yang terjalin, ya. Ada interaksi, ada komunikasi dengan anak dengan sekelilingnya. Semakin banyak interaksi yang terjalin, maka semakin cepat atau semakin baik anak belajar bahasa. Nah, kenapa? Karena semakin seringnya interaksi, semakin banyak kosakata yang diperoleh anak. Banyak ekspresi bahasa yang dipelajari oleh anak. Nah, sehingga akan menstimulasi dengan lebih cepat dan lebih baik bahasa anak itu sendiri. Itu adalah pengaruh dari lingkungannya. Lingkungan ini juga sangat berpengaruh, ya, terhadap perkembangan bahasa pada anak. Jadi ketika anak tidak banyak komunikasi, tidak banyak interaksi dengan orang-orang di sekitarnya, dia bermain sendiri kah, atau dibiarkan bermain saja sendiri di sana, yang penting aman. Nah, ini bisa saja menghambat perkembangan anak, ya. Tidak terstimulasi dengan baik. Biasanya ada yang perkembangan anak itu tidak sesuai dengan usianya. Nah, itu dari lingkungan. Kemudian, kenapa? Nanti ya. Kemudian intelijensi. Nah, intelijensi di sini adalah salah satu indikator untuk melihat apakah anak itu memiliki kemampuan berpikir yang baik atau tidak. Itu dapat dilihat dari kemampuan bahasanya. Nah, bahasa dan intelijensi atau kognisi itu saling mempengaruhi. Jadi anak akan mudah belajar bahasa jika memiliki kemampuan intelijensi atau berpikir yang baik. Nah, kemudian anak mampu memahami kosakata dengan mudah jika intelijensinya, kemampuan berpikirnya cepat dan baik, ya. Jadi akan saling berhubungan. Jika memiliki kemampuan bahasa yang baik, karena dia mempunyai kemampuan intelijensi yang baik, karena dia mempunyai kemampuan bahasa yang baik, maka dia akan perlu belajar, dia akan mudah belajar memahami tentang sesuatu hal, suatu konsep atau materi tertentu. Nah, itu adalah intelijensi. Nah, kemudian
Oh ya, kemudian budaya. Nah, budaya ini sangat mempengaruhi juga ya. Ini bagaimana pemaknaan seorang anak terhadap bahasa itu sendiri. Nah, suatu bahasa atau bunyi dinilai berbeda pada kebudayaan yang berbeda. Misalnya di daerah tertentu ada yang suaranya mungkin ketika bicara tinggi, nadanya tinggi, atau suaranya besar. Kemudian mungkin ini apa namanya, di negara yang satu nadanya rendah, kemudian suaranya kecil, atau ada misalnya bunyi. Nah, misalnya kalau kita di Indonesia, ini informasi yang saya dapat ya, katanya kalau di Indonesia bunyi kayak kecupan itu yang kayak mohon maaf ya, bunyi kecupan yang itu dikonotasikan negatif ya kalau kita di Indonesia. Tapi katanya kalau di Thailand itu ini cara kode cara untuk memanggil pelayan seperti itu. Jadi di Indonesia ya budayanya seperti itu karena apa namanya, terkesan tidak sopan ya, negatif. Kalau di negara lain itu biasa saja. Jadi seperti itu contoh dari perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Kemudian kondisi fisik. Nah, kalau kondisi fisik, nah mungkin kita tahu bersama-sama ya. Misalnya ada yang lidahnya panjang, ada yang pendek. Misalnya lidahnya pendek, ini akan berhubungan dengan pengucapan atau pronunciation ya. Ini akan berpengaruh pengucapan sehingga anak tidak dapat mengenali huruf ya, apa namanya, bunyi huruf yang diucapkan itu tidak sesuai. Ini bisa berpengaruh. Nah, kemudian kondisi fisik yang lain mungkin ada gangguan pendengaran atau tuli ya, sehingga anak ini akan sulit memahami bahasa. Dan mungkin kondisi fisik yang lainnya. Oke, kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini banyak yang bertanya, adakah perbedaan kecepatan penguasaan antara laki-laki dan perempuan? Nah, beberapa penelitian menyebutkan bahwa anak perempuan saat usia 6-7 tahun itu mengalami perkembangan bahasa yang sangat cepat. Ya, dan berdasarkan penelitian juga anak perempuan ini memiliki lebih banyak kosakata, lebih bagus dalam pengucapan dan juga mengekspresikan bahasa daripada anak laki-laki. Makanya mungkin perempuan itu lebih cerewet ya, karena lebih banyak kosakata, ya, lebih senang cerita, bukan cerewet, lebih senang cerita daripada laki-laki, karena ternyata memang kosakatanya yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Oke, kenapa kita perlu mengenal tugas perkembangan bahasa ini? Agar kita dapat mengamati, mengobservasi apakah kemampuan anak kita itu sudah sesuai usianya atau belum. Jika ada yang belum muncul, itu bukan berarti intelijensinya rendah ya, Bunda. Bukan berarti anak kita bodoh atau tidak cerdas. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak cerdas. Masing-masing anak memiliki kecerdasannya masing-masing. Mungkin bukan di kecerdasan secara kognitifnya, tetapi kecerdasan yang lain, kecerdasan di bidang seninya. Jadi tidak ada anak yang bodoh. Nah, ini kita harus hindari menjudge anak. Ya. Bisa jadi anak seperti itu, anak terlambat, itu pengaruh dari kita, akibat dari kita yang tidak bisa melihat perkembangan anak kita.
Jadi seperti itu. Nah, apa yang perlu dilakukan, stimulasi apa yang akan diberikan kepada anak, ya, itu tugas perkembangan apa kita harus tahu tugas perkembangannya apa saja. Nah, kemudian, nah mengapa apa namanya tadi ada faktor lingkungan di sekolah. Nah, kenapa kami di sekolah itu ada kegiatan recalling, ada ada prosedur, salah satu prosedur itu harus lapor ketika selesai bermain, ada juga memilih kegiatan main sendiri, memilih teman, kemudian ada apa namanya ketika ada masalah dengan temannya harus bicara. Nah, kami di sekolah, kita di sekolah itu memperkenalkan memang cara bagaimana anak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Yaitu dengan berbicara. Ketika anak tidak berbicara, kita tidak tahu apa yang anak rasakan. Nah, kita sampaikan saja. Kalau teman-teman tidak bicara, ibu guru tidak tahu teman-teman ada masalah atau tidak. Terus bicara sama temannya ketika tidak nyaman, supaya temannya tahu bahwa kamu tidak nyaman. Jadi memang perlu distimulasi, ya. Itu adalah tugas dari pendamping, baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, cara yang di sekolah bisa juga diaplikasikan di rumah. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sekolah juga itu kan ada kegiatan jurnal. Nah, di sini jurnal juga ini yang salah satu cara kita untuk mengembangkan bahasa pada anak. Jadi dari jurnal anak mendapatkan banyak kosakata baru bahkan, ya. Kemudian bagaimana anak berbicara, menggunakan kalimat, menyambung kata yang satu dengan kata yang lainnya. Ini terkait dengan bahasa, bagaimana anak berbicara dengan kalimat yang lengkap, sesuai SPOK. Jadi itu adalah semua fungsi jurnal. Ya, bagaimana anak mengungkapkan gagasannya, mengungkapkan perasaannya. Kan biasa itu ada anak jurnal tidak sesuai tema, tapi dia mengungkapkan apa yang dia rasakan, seperti itu. Mengungkapkan pengalaman, menceritakan pengalamannya. Dan makanya kenapa jurnal itu sangat penting dilakukan oleh anak. Nah, di situ termasuk cara untuk menstimulasi atau mengembangkan bahasa yang ada pada anak. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Ya, mungkin Bunda bisa baca-baca lagi. Ya, mungkin setelah ini tersadar bahwa ternyata banyak yang perlu saya ketahui dari anak saya. Apalagi bagi Bunda yang memiliki anak yang mungkin misalnya kan tadi ada perbendaharaan katanya sekian dan sekian. Nah, di situ bisa Bunda lihat apakah anak saya ini sudah sesuai atau tidak. Nah, apa yang tidak sesuai, apa yang belum muncul atau belum terlihat, itu Bunda cari tahu bagaimana cara untuk menstimulasinya supaya tahap perkembangan anak Bunda itu sesuai dengan usianya. Jadi makanya Bunda perlu mengobservasi anaknya sendiri. Meskipun mungkin sudah ada observasi dari sekolah, lebih baik lagi kalau Bunda bisa mengobservasi anaknya sendiri. Jadi seperti itu. Oke, kemudian, nah ini ya, saya apa namanya ya, memberikan informasi sedikit tentang bagaimana caranya menstimulasi untuk mengembangkan berbahasa anak. Nah, ini ada beberapa, ini hanya beberapa saja ya. Bunda bisa apa namanya? Bisa pikirkan sendiri atau cari referensi yang dapat mendukung
mendukung Bunda untuk menstimulasi anak di rumah. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, mengajak komunikasi atau diskusi. Nah, mengajak komunikasi atau diskusi ini bukan hanya bukan berarti kita harus bicara dengan serius dengan anak. Bisa sambil anak bermain, bisa sambil sebelum tidur. Nah, apa yang sudah dilakukan hari ini, apa yang kamu lakukan, bagaimana caranya ini, kenapa bisa misalnya kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu untuk ini ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan juga itu harus dilihat sesuai dengan usia anak. Ya. Kayak tadi, seperti tadi anak usia 3-4 tahun itu masih pertanyaan siapa, di mana, apa, ya, mengajak komunikasi atau diskusi. Nah, ini sangat penting, ya. Kita diusahakan untuk tidak membiarkan anak bermain sendiri dalam waktu yang lama. Ya. Bisa didampingi. Oke, kemudian ajak anak berbicara dengan kalimat lengkap. Nah, ini sudah bisa distimulasi, bukan meskipun anak belum mampu, ya, tidak apa-apa, kita stimulasi saja. Atau misalnya bagi anak yang kayak tadi, mau minum susu, mau tidur, bisa kita perbaiki. Saya mau minum susu, saya mau tidur. Distimulasi saja. Nah, kemudian memberikan kegiatan main yang interaktif. Nah, salah satu contohnya misalnya role play. Role play ini adalah bermain peran. Nah, bisa mungkin dengan Bunda menemani main peran, atau bermain peran dengan temannya, dengan saudaranya. Nah, ini sangat bagus untuk mengembangkan bahasa anak Bunda. Kegiatan bermain peran. Bisa peran kecil, peran besar. Peran kecil itu menggunakan benda, yang misalnya pakai Lego. Kalau dulu kan ada ini ya, apa namanya? Waktu saya kecil ada kalau di Makassar itu namanya bongkar pasang. Ada mainan yang gambar orang, dipasangkan baju, dibuatkan rumah. Itu main peran kecil. Kalau main peran besar, main masak-masak, main sekolah-sekolahan, ada jadi guru, ada jadi murid. Ya, itu adalah salah satu contoh kegiatan main yang interaktif. Kemudian bicara dengan lebih lambat dan jelas. Nah, ini juga ketika anak misalnya kesulitan atau kosakatanya masih kurang, atau apa namanya ya, pengucapannya belum jelas. Kan ada anak yang seperti itu ya, usianya tinggi tetapi pengucapannya belum jelas. Jadi kita saja yang memperjelaskannya. Misalnya ada anak yang menyebut pesawat, kita jelaskan saja pesawat. Jadi setiap huruf yang ada pada kata tersebut diperjelas. Pesawat, terbang. Tidak juga sih setiap kita bicara lambat dan jelas seperti itu. Mungkin ada anak yang atau kosakata baru, nah bisa. Atau anak menyimaknya belum mampu menyimak, nah itu kita bisa bicara dengan lebih lambat, lebih jelas. Setiap huruf yang ada pada kata itu diperjelas. Lalu anak bisa diajak untuk mengulang kembali apa yang dia tadi ucapkan, ya, atau keluarkan. Pesawat, menyayangi. Jadi seperti itu. Kemudian ajak membaca dari sejak dini. Membaca bukan berarti anak diberikan buku lalu anak disuruh baca sendiri. Tidak. Kita cukup mungkin kalau anak usia 3 tahun atau di bawah 3 tahun mungkin disiapkan saja bukunya.
Membaca kan bukan hanya membaca tulisan, tapi juga membaca gambar. Bisa kalau misalnya belum waktunya, belum bisa kita dari awal mungkin gambar dulu bukunya yang berisi gambar-gambar. Kemudian pokoknya banyak menyediakan buku saja, tapi buku yang sesuai dengan usia anak. Anak itu biasanya yang tertarik dengan buku yang banyak gambar, yang berwarna, yang sedikit tulisan. Nah, misalnya mungkin yang gambar saja dulu, misalnya ada satu kata saja, kemudian meningkat lagi ke yang bergambar, tapi full color, terus tulisannya ada sedikit, lebih dari satu kata, dua kata. Nah, kemudian nanti kalau misalnya sudah tinggi lagi tahap membacanya, nah, kita sudah bisa menyiapkan buku-buku yang berisi pengetahuan buat anak kalau sudah bisa membaca dengan lancar. Jadi seperti itu Bunda, untuk mengajak anak membaca dari sejak dini. Kan membaca itu termasuk bagian dari bahasa reseptif. Oke, kemudian hindari mengkritik anak. Nah, apa di sini hindari mengkritik anak? Misalnya anak salah pengucapan, tidak langsung salah itu salah, tidak disalahkan, tidak menjudge anak, kita cukup memperbaiki saja. Karena kalau anak sering disalahkan, bukan seperti itu salah. Itu nanti anak akan tidak percaya diri, jatuhnya akan tidak percaya diri. Jadi dia mau bicara tapi takut salah, tidak jadi bicara. Dia mau cerita tentang pengalamannya, tapi selalu kamu jangan begini. Nah, itu jadinya dia nanti tidak cerita apa yang dia rasakan, dia pendam. Akhirnya akan berpengaruh pada emosional anak. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya menghilangkan suara background. Suara background itu apa? Misalnya ketika kita bicara kepada anak, ada suara televisi lah, ada suara lagu-lagu musik, atau suara video. Nah, itu diusahakan untuk tidak ada suara-suara background seperti itu. Jadi anak fokus pada apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, itu melatih kemampuan menyimak anak. Ya, bagaimana? Apalagi kalau anak yang audio, nah ini akan kesulitan ketika ada banyak suara yang dia dengarkan. Dia tidak bisa fokus pada satu suara. Nah, ini juga sangat penting ya kita tahu tipe anak kita, karakteristik anak kita, apakah dia audio, apakah visual, seperti itu. Kemudian kurangi penggunaan gadget pada anak. Nah, ini yang banyak berpengaruh saat ini pada anak usia dini, yaitu alat gadget. Mungkin bunda-bunda sudah tahu bagaimana pengaruh alat gadget saat ini. Kalau alat gadget kan anak-anak berinteraksi satu arah saja. Yang berbicara hanya yang ada di video. Anak tidak mengeluarkan kata-kata, anak tidak berbicara, tidak ada interaksi. Jadi bagaimana cara mengembangkan bahasa anak ketika anak hanya berinteraksi dengan alat gadget? Tidak ada umpan balik. Meskipun di dalam video mungkin bertanya, apakah kamu sudah makan? Terus anak menjawab makan, apakah bisa ditanggapi sama yang ada di video? Kan tidak. Jadi seperti itu Bunda. Ini adalah pengaruh dari penggunaan alat gadget. Apalagi kalau Bunda misalnya sedang sibuk, terus alat pengamannya ya alat gadget, kita bisa memberikan banyak kegiatan selain menggunakan alat gadget. Saya yakin kalau misalnya Bunda mau memberikan pengaman buat anaknya, mungkin Bunda sedang sibuk masak atau apa, saya yakin kalau anak tidak melihat alat gadget, dia tidak akan memilih itu. Ketika kita menyiapkan ada beberapa permainan yang
Nah, yang paling bagus sih permainan yang edukatif. Permainan seperti itu, saya yakin anak kita akan memilih karena tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan alat gadget. Nah, ini sangat penting sebagai kita orang tua, kan orang tua sebagai fasilitator. Jadi siapa yang memfasilitasi anak? Ya orang tua. Kenapa anak tertarik dengan gadget? Nah, karena orang tua memfasilitasinya gadget, alat gadget. Tapi kalau orang tua memang tidak memfasilitasi, ya itu akan. Nah, ini hanya untuk ini Bunda ya, apa namanya, sharing ya untuk anak kita. Nah, kita harus lebih apa namanya, lebih peduli bagaimana cara anak ini berkembang sesuai dengan usianya. Karena tidak ada anak yang tidak cerdas, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang bodoh. Nah, tergantung bagaimana stimulasinya, bagaimana peran kita sebagai fasilitator, baik kita sebagai orang tua maupun sebagai guru. Jadi itu Bunda ya beberapa stimulasi yang bisa kita berikan. Nanti kita bisa, tapi kegiatan main ini, apapun kegiatan mainnya kita bisa berkomunikasi sama anak, bicara sama anak. Oke, baik. Kemudian berikutnya, nah ini saya dapat referensi ya, bagaimana membentuk karakter anak melalui ucapan. Ini penutup ya Bunda. Penutup sebelum kita masuk sesi berikutnya. Nah, ini jadi dari bahasa itu, dari bahasa kita sebagai pendamping itu bisa membentuk karakter anak kita. Ini ada ucapan kebijaksanaan. Bisa dari Anda, ucapan kebijaksanaan dari Anda yang tumbuh dewasa bersama anak. Mengasuh anak adalah proses pembelajaran bagi orang tua juga. Bantulah anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat dan bahagia bersama-sama dengan Anda yang semakin dewasa. Nah, ini ucapan kebijaksanaan. Kemudian ucapan menenangkan. Ucapan menenangkan dari Anda yang melindunginya. Banyak hal yang membuat anak Anda takut dan gelisah. Dampingilah anak melewati kesulitan hidupnya dan bantu ia bangun kembali harga dirinya. Tidak usah takut, ada ibu guru di sini. Tidak usah takut, ada mama di sini. Nah, jadi ini salah satu yang membentuk karakter anak. Kemudian berikutnya ucapan kasih sayang. Ucapan kasih sayang dari Anda yang mengekspresikannya, biasakan mengucapkan terima kasih, maaf, dan aku sayang kamu sambil menatap matanya dalam-dalam. Ini akan diingatnya selamanya. Ya, ketika kita berbicara atau mengucapkan, menyampaikan sesuatu yang penting, usahakan kita berbicara face to face, supaya ini akan teringat bagi anak. Apalagi pesan positif untuk anak. Kemudian ucapan perhatian. Ucapan perhatian dari Anda yang gemar bertanya, setiap anak memiliki unek-unek dalam hatinya yang kadang tidak bisa diutarakannya. Bukalah pintu hatinya dengan memberikannya perhatian. Jadilah pendengar yang baik dan jangan berhenti mengajaknya berdialog. Nah, itu salah satu, mengajak berdialog, mengajak berdiskusi, itu salah satu dari bentuk perhatian kita. Menanyakan selalu kabarnya, menanyakan selalu perasaannya. Kemudian ucapan mendidik. Ucapan mendidik dari Anda yang hangat tapi tegas. Jagalah posisi Anda masing-masing. Bantulah anak untuk tidak melewati batasnya sebagai anak.
dan lakukan peran Anda juga sebagai orang tua yang bisa melindunginya. Seperti itu. Kemudian ucapan dorongan semangat dari Anda yang dengan sabar mendampinginya. Jadilah orang tua yang berkata, tidak apa-apa meskipun kamu sedikit lambat. Bunda sudah cukup asal kamu bahagia. Tidak apa-apa, kamu kan sedang belajar. Kamu bisa, kamu pasti bisa. Kalau kamu berusaha, makanya harus belajar, perlu berusaha, kamu pasti bisa. Ibu guru tahu, kamu pasti bisa. Ibu guru tahu, kamu bisa. Tidak perlu takut. Ada ibu guru di sini yang siap untuk membantu. Itu salah satu contoh ucapan dorongan semangat. Oke, sudah. Nah, ucapan empati dari Anda yang membangkitkan energi anak. Jika ingin membesarkan anak dengan hati yang besar, empati yang Anda perlihatkan kepadanya jauh lebih penting dibandingkan hal apapun. Kalau anak sedih, rupanya kamu sedih ya. Bunda tahu, Bunda tahu kamu pasti marah sekali. Ketika anak misalnya sedih, ketika anak marah, oh kamu sedang marah. Yang terakhir, nah di sini anak akan dapat berkomunikasi secara natural, namun orang tua mempunyai peran penting. Orang tua dan pendamping ya, mempunyai peran penting untuk membantu proses perkembangan tersebut. Jadi ini tidak lepas dari peran kita sebagai orang dewasa yang mendampingi anak-anak. Baik. Mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa saya sharing untuk bunda-bunda sekalian, dan ini juga sebagai pelajaran buat saya sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, Bu Lina. Silakan. Baik, bunda-bunda sekalian, demikian pemaparan dari Ibu Juwairia. Temanya kali ini yaitu perkembangan anak usia 3-6 tahun. Menarik sekali bunda-bunda. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan bunda-bunda melalui chat bisa mengajukan pertanyaan mengenai perkembangan bahasa anak usia 3-6 tahun. Bu Ria, ini sambil menunggu pertanyaan dari bunda-bunda, saya ingin mengajukan pertanyaan, boleh Bu Ria ya? Ya. Oke. Tadi sudah disinggung mengenai gadget ya Bu Ria ya? Ya. Faktor apa saja lagi sih Bu Ria yang bisa menghambat perkembangan bahasa anak usia dini ini? Oh iya. Selain alat gadget ya? Betul Bu Ria. Bisa saja karena kurangnya komunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya, ya. Jarang diajak bicara, meskipun mungkin tidak pegang alat gadget, waktu yang misalnya pegang alat gadget tapi waktu yang digunakan tidak lama, tapi atau dia bermain yang lain tapi tetap tidak diajak bicara. Komunikasi seperti itu. Jadi anak tidak tidak punya. Kan kalau dalam komunikasi itu pasti akan menambah kosakata anak ya, menambah kosakata anak, bagaimana mengekspresikan bahasanya. Di situ dari komunikasi atau interaksi itu anak bisa mengembangkan bahasanya, mengembangkan kemampuan bahasa. Tadi juga ada faktor ya yang mempengaruhi perkembangan bahasa tadi ya, Jonina. Kalau alat gadget kan sepertinya itu pengaruh dari lingkungan ya, bisa jadi pengaruh lingkungan. Kemudian tadi ada pengaruh fisik, jadi kita juga harus perhatikan
Kalau misalnya anak sudah, maksudnya kita curiga ini anak tidak berkembang sesuai dengan usianya, ya kita harus tahu, kita harus betul-betul memperhatikan anak kita, apa kira-kira yang mempengaruhinya. Kita lihat misalnya mungkin kalau fisiknya ya, kalau misalnya mungkin lidahnya pendek kayak gitu, kan kita bisa stimulasi atau kita tahu saat anak sudah mulai bicara ya, kalau masalah lidah pendek seperti itu. Kemudian saya kira itu Bu Nina. Oh ya, oke, baik Bu Ria. Baik, kami tunggu benar-benar sekalian dengan pertanyaannya. Ini alhamdulillah sudah masuk ke pertanyaan Bu Ria yang selanjutnya, yaitu pertanyaannya, apa dampaknya Bu Ria? Apa dampaknya apabila ada anak yang perkembangan bahasanya tidak sesuai, Bu? Apa dampaknya ke depannya Bu Ria? Oh, apa dampaknya? Kira banyak sekali dampaknya, Bunda ya. Ya, ini persoalan satu aspek, tapi akan mempengaruhi banyak aspek. Nah, salah satunya tadi inteligensi. Tadi sudah dikatakan bahwa kemampuan bahasa yang baik, maka akan mudah mengembangkan inteligensi anak ya dengan baik. Kemudian, nah itu berhubungan dengan kognitif. Nah, kalau bahasa anak baik, kan bahasa itu bukan hanya bicara ya, tapi menyimak. Iya, betul. Menyimak, membaca, menyimak itu kan kalau kita dapat informasi, kalau bahasa anak berkembang dengan baik akan lebih mudah mendapatkan informasi, akan lebih mudah menyerap, memahami informasi. Nah, itu dari kognitif. Kemudian dari segi afeksi misalnya, bagaimana cara anak mengekspresikan dirinya, mengungkapkan perasaannya, apa yang dia butuhkan kalau dia tidak bisa bahasakan, terkendala dengan bahasa, dia mau bicara, dia mau ini itu, tapi dia tidak tahu apa itu. Sementara yang diinginkan atau yang diinginkan itu kan, kalau misalnya kalau bendanya ada di sekitarnya kan tinggal pakai bahasa tubuh mau ini. Tapi kalau bendanya tidak ada di situ, bagaimana cara mengungkapkan? Jadi tidak bisa mengekspresikan dirinya, tidak bisa mengungkapkan apa keinginannya, kebutuhannya. Kalau dia sedang sedih, kalau dia sedang marah, kalau dia merasa tidak nyaman, bagaimana caranya kita tahu kalau dia tidak bicara? Ketika dia ada masalah, kita tidak akan tahu ketika dia tidak bisa berbahasa, bicara, ya. Itu afeksi. Kemudian sosial emosional, sosem. Bagaimana caranya berinteraksi dengan temannya? Bagaimana caranya ketika dia mau bermain dengan temannya yang itu? Nah, atau dia merasa tidak nyaman dengan temannya, ada masalah dengan temannya ketika dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa menyampaikan. Itu sosial emosional. Kemudian apalagi ya? Mungkin itu ya, Bu Nina. Ya, oke Bu Ria. Baik, waktu telah menunjukkan jam 10 lewat Bu Ria, ya, teman-teman sekalian. Baik, alhamdulillah pada hari ini pemaparan Bu Ria sangat menarik sekali dan sangat berguna untuk bunda-bunda sekalian, ya, bisa mengamati, bisa mengobservasi sampai di mana perkembangan bahasa anak-anak. Baik, terima kasih jazakallahu khair Bu Ria atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada bunda-bunda sekalian yang telah hadir di acara ini. Mudah-mudahan materi yang telah diberikan disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik, alhamdulillah kita tutup kegiatan parenting ini, ya. Oh iya, silakan Bu Ria. Ya. Ada yang terlupa, ya. Apalagi yang bisa mempengaruhi itu kalau anak juga terbiasa dilayani. Oh iya. Terbiasa dilayani.
Jadi anak belum komunikatif ya, tidak ada. Betul, belum mengungkapkan keinginannya, baru mau bicara, langsung datang barangnya. Jadi seperti itu. Anak belum bicara, fotonya sudah masuk. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita memberikan kesempatan kepada anak untuk menolong dirinya sendiri, untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, mengungkapkan apa yang ingin dia ucapkan, apa yang ingin dia bagikan kepada kita, ceritakan kepada kita. Jadi biarkanlah anak berkembang dengan sesuai usianya. Kita sebagai orang dewasa, orang yang mendampingi anak, sebagai fasilitator saja. Seperti itu, Bu Mina. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ria atas nama parannya. Mungkin ada yang ada disampaikan Bu Ria? Sudah? Ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan. Ya, oke. Alhamdulillah ya, benar-benar sekalian pada hari ini kita telah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana perkembangan anak usia 3-6 tahun. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Joiria SSI SPD yang telah membawakan temanya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, mudah-mudahan karena waktu juga yang memisahkan kita ya. Alhamdulillah kita tutup kegiatan parenting ini dengan pembacaan hamdalah dan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.